pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 bulan. Harvey Moise dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang yang merugikan keuangan negara lebih dari 300 triliun rupiah. Vonis Harvey Moise ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Harvey dituntut 12 tahun penjara. Tak hayal, vonis ringan ini direspon mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang menilai vonis yang diterima Harvey Moise dalam kasus korupsi timah menusuk rasa keadilan masyarakat. Mahfud mempertanyakan tuntutan 12 tahun penjara dan hukuman uang pengganti yang nilainya lebih rendah hanya 210 miliar dari 300 triliun dianggap tidak adil. Ya pertimbangan bisa dicari-cari, apalagi pertimbangannya karena katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu enggak bisa karena punya anak, semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. You tahu enggak? Berapa jumlah penghuni penjara? Catatan saya ketika saya menjadi Menko Polhukam di tahun terakhir. Penghuni penjara di Indonesia adalah 263.000 orang. 50% lebih itu narkoba, korban kejahatan narkoba. Yang koruptor itu tidak sampai 0,5%. Dari 263.000 itu hanya 1.290 atau 1.300 orang. Itu tidak sampai 0,5%. Kenapa kok ini yang diistimewakan? Yang pencuri ayam, korban narkoba, orang membunuh istrinya karena istrinya selingkuh, orang karena ditipu, orang membakar orang karena kalap gitu. Kenapa tidak itu aja yang dibebaskan kalau alasannya biar penjara penuh gitu. Banyak drone di sekitar Kejaksaan Agung dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua mendahului peristiwa ini sehingga lalu orang sekarang mengkait-kaitkan meskipun orang bilang wah itu yang dulu bilang oh ya itu tidak benar hanya kebetulan. Sekarang terjadi hal seperti ini. Apa yang bisa kita tarik dalam kesimpulan ini, sahabat-sahabatku? Mungkin penegakan hukum di Indonesia ini sepertinya semakin bermasalah, ya. Dan semoga ya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, bahwasanya katanya beliau akan mengejar sampai ke benua Antartika, seperti petikan video ini. Sebentar. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka. Seiring berjalannya waktu, begitu banyak perihal tentang korupsi yang besar. Bahkan seperti video tadi yang sudah kita dengar, 300 triliun dipulangkan hanya 210 plus 1 miliar denda dan hanya dihukum 6,5 tahun. Tetapi sangat disayangkan apa yang terjadi pada saat ini sekarang sudah sangat luar biasa. Sampai masalah hal-hal yang kecil itu yang lebih didahulukan. Jadi seperti yang dikatakan Pak Prabowo sepertinya sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dikatakan bahwasanya dicari sampai dunia Antartika, benua Antartika. Kenapa demikian sahabat-sahabatku? Ada statement Pak Prabowo, kita dengar ya, sesuai dengan info dari media TV. Sebentar sahabat-sahabatku. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Inilah yang menjadi membingungkan buat kita warga masyarakat menengah ke bawah ya, mendengar dari acara ataupun kutipan-kutipan video tadi. Di satu sisi Pak Prabowo menyatakan mengejar sampai ke benua Antartika. Di satu sisi beliau mengatakan untuk memaafkan asal kembalikan. Jadi apa yang bisa kita tanggapi dalam fenomena hal yang seperti ini, sahabat-sahabat warga masyarakat, ya. Di satu sisi ada tindak koruptor, pelaku koruptor
yang mengambil harta kekayaan, katakanlah uang negara triliunan, hukumannya hanya segitu. Padahal seperti kata Pak Mahfud, masih banyak pelaku-pelaku kejahatan yang misalnya mencuri ayam, mencuri sendal, seperti kemarin ya nenek-nenek dihukum karena mengambil perondolan kali ya. Jadi kadang itu ya teman, hukum ini sepertinya tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Jadi semoga ya apa yang terjadi fenomena di tahun 2024 ini semua terselesaikan. Karena sangat beratnya beban buat masyarakat menengah ke bawah. Belum lagi PPN 12%, belum lagi pajak STNK, perpanjangan STNK, pajak kendaraan ya, dan perpanjangan STNK. Akibat efek dari semua ini, sementara setelah COVID-19, kehidupan perekonomian kita masih sedang biasa-biasa saja. Artinya boleh dikatakan sulit. Apalagi kita lihat apa yang dikatakan oleh Wamen Tenaga Kerja, bahwasanya akan terjadi PHK global. Wow, sungguh luar biasa. Jadi semoga di tahun 2025 ini apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo untuk menuju Indonesia emas itu bisa terpenuhi asalkan korupsi berantas, judol belum selesai ya, padahal tersangka dan otak-otaknya sudah diketahui, dan begitu juga pinjol ya, begitu juga narkoba dan hal-hal lain yang bisa menghambat pembangunan. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka.